sendirian di tengah keramaian, merasa cemas mengharapkan yang tak pasti, atau iri hati lihat wajah para bintang film. Tenang, sepertinya 90% orang di dunia pernah mengalami hal serupa. Dan selamat, itu artinya kamu normal. Hai, gue TJ dari podcast normal.com. Selama beberapa menit ke depan, gue bakalan nemenin kalian di episode lebih memilih yang lain. Asik. Kenapa judulnya begitu? Karena ya ini bakalan nyambung sama cerita yang bakal gue bacain nanti gitu. Oh ya, sebelumnya gue mau minta maaf, kemarin gue sempet bolong gitu loh, gak update podcast karena pada saat kemarin tuh gue UAS dan ya lo bayangin UAS praktek lewat daring dan lo jauh dari teman-teman lo gitu. Secara keadaan yang maksa lo kayak gini. Dan yang jadi masalah, lo gak bisa tukar pendapat atau pengetahuan lo gitu. Terlebih gue kan ngambil jurusan IT, jadi itu tuh susah banget. Apalagi kalau udah nemu error pas coding, rasanya mau gue tinggalin aja. Jadi ya gue minta maaf dan semoga lo semua maafin gue. Lebih ke gue ngeles gitu ya. Oke, kita langsung aja ke cerita yang gue kasih judul Lebih Memilih Yang Lain. Lo pernah gak sih ngalamin kayak di fase udah capek untuk memulai suatu hubungan? Kayak PDKT lagi sama orang yang baru, terus jadian, ujung-ujungnya putus. Ya mungkin bisa dibilang itu ngebuat kita kayak ragu buat ngebuka hati. Dan episode kali ini gue dapet kiriman cerita dari teman gue yang di Sumedang. Dan dia mau namanya disamarkan saat nanti gue bacain kisahnya dia gitu. Nah, sebelumnya kan gue sempet tanya ke teman-teman gue kayak gimana sih rasanya ditinggalin sama orang yang kita sayang. Dan jawaban mereka macem-macem. Ada yang langsung baper terus bilang, ih anjir, lo ninggalin gue yang sayang sama lo cuma demi dia. Gila, sakit banget sih, pas lagi sayang-sayangnya ditinggal. Ada yang baper gitu, lebih ke dia kayak dendam kayaknya. Kayak dia tuh bilang gini, kalau misalkan misalnya mantannya dia itu gak lebih baik dari dirinya, dia pasti bakal bilang gini, oh jadi itu pacar lo sekarang, mendingan gue lah gitu. Atau enggak kayak dia berusaha nyari yang lebih baik dari si mantannya itu loh. Tipe yang kayak gitu tuh lebih ke kesel sih mungkin, karena ya dia gak terima digituin. Ada temen gue yang tipenya cuek dan biasa aja, kayak dia bilang, ya udahlah ya, toh masih banyak orang lain yang lebih baik dari dia gitu. Nah dia tuh lebih ke entah pasrah atau gak mau ribet sih menurut gue. Kalau lo gimana? Apa yang bakal lo lakuin? Kalau gue, yang pertama kayaknya bakal nangis deh. Bayangin aja orang yang gue sayang ninggalin gue demi orang lain. Kayak itu tuh nyakitin banget, kayak serangan jantung, tahu gak, tiba-tiba. Ya gitu. Tapi gue pasti ngedoain yang terbaik buat dia, meskipun kita gak lagi sama-sama, karena ya kita juga pernah saling membahagiakan. Asik, gue bucin banget ya. Aduh jijik. Kita langsung aja ke cerita ini dari Alvin. Namanya udah gue samarin. Dia sekarang tinggal di Sumedang, sekolah di sekolah menengah kejuruan atau SMK yang terkenal lah di Sumedang. BTW gue juga di Sumedang. Dan mungkin kedepannya gue bisa nongkrong bareng nih sama yang ngirim cerita ini. Oke, namanya Alvin. Dia memiliki cerita dalam dunia perbucinan, siap. Yang dimana cerita atau pengalaman dia cukup menyedihkan dan memusingkan katanya. Dan itu tuh jadi pertama kali dia ngerasain sakit hati pas dia pacaran sama seorang cewek yang namanya Dina. Udah gue samarin juga. Hubungan Alvin ini berjalan kurang lebih 3 bulanan. Dan pas jalan ke 4 bulan,
Dina tuh ngasih tahu ke si Alvin kalau ada orang yang suka sama si Dina. Terus respon Alvin tuh kayak ya membiarkan si Dina menjalani hubungan sama satu cowok itu, karena kata Dinanya sih cuman adek kakaan. Si Alvin berusaha percayakan apa yang Dina bilang, tapi setelah beberapa bulan kemudian Alvin mulai curiga nih sama sikap Dina yang berubah jadi dingin. Alvin tanya kan, kenapa lo jadi berubah? Mungkin gitu kali ya. Terus Dina jawab, enggak kok. Biasa cewek kalau ditanya suka gitu. Nah, pas suatu hari tuh si Alvin pinjam HP Dina buat sekedar cek BBM-nya gitulah. Dulu kan masih tren gitu loh. Gue juga sempet pakai sih. Zaman SMA kali ya awal. Pas Alvin buka BBM-nya Dina, si Alvin lihat ada chatnya Dina sama cowok yang waktu itu Dina bilang cuman adek kakaan aja. Dan kalau adek kakaan tuh dari zaman dulu feeling gue suka gak enak sih. Pada zaman gue ya. Gak tahu kalau sekarang. Kayak masih. Oke, dan ternyata pas si Alvin baca chatnya si Dina sama cowok itu, ternyata udah ngejalanin hubungan 1 bulan, jalan ke 2 bulan dong coy. Ya si Alvin bingung dong, di situ langsung mikir kayak, kok dia tega sih, kok lo tega sih, apa sikap gue yang salah? Si Alvin di situ langsung introspeksi diri kan, biar hubungannya tuh nggak berakhir gitu aja loh. Secara dia tuh masih sayang sama si Dina. Di hari yang sama, sepulang sekolah, Alvin ketemuan sama Dina dan nanya ke Dina tentang apa yang ngeganggu pikiran Alvin. Intinya Alvin nanya kayak gini nih, salah gue di mana? Kok lo tega sih kayak gitu? Si Dina tuh ngejawab kayak ngelak sih menurut gue. Dina jawab, gak ada yang salah kok, kamu gak salah. Udah bilang gitu, Dina jalan sama cowok itu dong. Parah sih menurut gue. Terus setelah beberapa minggu, si Alvin perhatiin si Dina ini jadi cuek banget. Malah natap muka Alvin juga kayak gak mau gitu. Setelah si Alvin udah gak kuat atau males lah sama sikap si Dina yang kayak gitu, dan temennya si Alvin ini menyarankan untuk mengakhiri hubungan yang toksik lah menurut dia, karena udah gak layak diperjuangkan juga gitu. Akhirnya si Alvin ngedengerin saran temennya dan memutuskan buat mengakhiri hubungannya sama si Dina ini. Singkat cerita, bergantilah semester baru di mana Alvin menemukan seseorang yang namanya Angel. Udah gue samarin juga, dia bisa bikin si Alvin nyaman dan bisa melupakan tentang masa lalunya ini. Beberapa saat ke depan hubungan mereka baik-baik aja. Malah si Alvin sama Angel tuh saling terbuka, dan Alvin bilang kalau ya dia emang tipe yang terbuka gitu sama pasangannya. Tapi pas suatu hari sikap si Angel mulai berubah, gak kayak biasanya gitu. Karena si Alvin punya sikap yang peka kali ya, cowok yang peka gitu. Alvin kayak langsung introspeksi dan mikir, apa si Angel tuh berubah gara-gara gue suka chatan sama senior gue gitu. Soalnya di sana posisinya Alvin dideketin sama seniornya gitu loh. Alvin bilang, padahal si Angel tahu kalau kita tuh cuman temenan, gak lebih. Dan malah chatannya si Alvin sama seniornya itu juga suka Alvin liatin sama Angel, dan Angel tahu kalau misalkan si Alvinnya juga gak terlalu ngerespon seniornya. Ngerespon pun cuman kayak buat ngehormatin aja gitu. Semakin hari sikap si Angel ini makin aneh. Chat dari Alvin gak dibales, diajak bicara face to face gak mau. Pas suatu hari tiba-tiba si Angel tuh ngajak putus tanpa bilang alasannya apa gitu. Dan si Alvin ini mengiyakan, walaupun Alvin pas nanya alasannya kenapa, si Angel tetap gak mau jawab apa-apa. Gak lama dari hari si Alvin sama Angel putus, Alvin denger dong dari temennya kalau Angel tuh udah punya pacar yang udah ngejalanin hubungan 1 bulan.
awalnya si Alvin gak percaya kan, tapi pas temennya ngasih bukti bahwa di HP-nya Angel ada notifikasi dari kalender bahwa hari itu tuh ya hari Monseri atau 1 bulannya si Angel sama cowok barunya gitu. Dan gue pribadi kalau ngomongin Monseri sempet ngetren sih di zaman gue SMP apa SMA, dimana menurut gue, dan gue bukan tipe orang yang monserian lah, karena saat monser itu kayak seakan-akan lo nggak yakin sama hubungan lo itu kayak berjalan lama gitu, geng. Ya secara rata-rata orang anniversary kan, terus ini monseri. Ya entahlah, itu buat kalian yang merayakan gak apa-apa, aku juga nggak ngejudge banget gitu. Cuman kalau gue pribadi nggak ikutan monserian. Oke, lanjut. Padahal nih si Alvin sama si Angel kan baru putus kemarin-kemarin, dan si Alvin dinasehatin lagi sama temennya bahwa ya lo harus ikhlas bro gitu, sabar aja. Gimana sih cowok kalau saling ngehibur? Gue kurang tahu juga. Dari kejadian itu Alvin cukup lama gak pacaran. Setelah beberapa lama Alvin pacaran lagi lah, ada satu cewek yang namanya Rani. Gue udah samarkan namanya juga. Singkat cerita, waktu itu Alvin lagi ada masalah pribadi yang ngebuat dia stres dan agak frustasi lah, dimana dia pengen menyendiri karena 1-2 hal yang dia nggak sebutin apa di sini. Dan cewek yang baru ini atau Rani tahu kalau Alvin lagi ada masalah, dan dikiranya Alvin Rani ini bakalan ngerti yang dia rasain, tapi ternyata enggak gitu. Dan suatu hari saat Alvin mulai ngerasa lebih baik, si ceweknya jadi berubah, dan ternyata cewek itu lagi PDKT sama cowok yang baru. Anjir, maksudnya kita bayangin aja deh lo ya, gue ngebayangin diri sendiri, gue lagi dalam keadaan yang hati gue baru aja sembuh atau situasi gue baru aja sembuh, tapi pacar gue misalkan kegap lagi PDKT sama yang baru. Kebayang gak lo hati lo hancur kayak gimana? Anjir, sumpah kayak gue tuh mungutin satu-satu serpihan hati gue pas udah mau sembuh tapi pecah lagi gitu. Sedih sih. Terus ya, si Alvin tahu berita itu dari salah satu akun sosmednya si cewek itu, karena dia bilang pernah tukeran password sosmed gitu kan, zaman-zaman pacaran, atau mungkin sekarang juga kalau pacaran pasti tukeran akun sosmed IG gitu, saling tuker biar saling kepercayaan niatnya, tapi kadang malah kayak bumerang sih menurut gue. Terus otomatis si Alvin tahu kan kalau ada notif DM ke si ceweknya dari orang yang baru. Isi pesannya tuh perhatian banget dan kelihatan kayak udah akrab banget gitu. Dan respon si Alvin ini cemburu dong ya. Kalian pasti tahu lah kalau pacar kalian kayak gitu gimana. Dan setelah lihat pesan itu, ya si Alvin pura-pura gak tahu aja dulu. Semakin hari kok malah makin so sweet gitu isinya, chatnya. Tapi DM atau chat itu gak Alvin buka karena ya takut ketahuan kalau dia ngotak-ngatik ke sosmednya si Rani gitu kan. Nah pas Alvin mau coba buka chatan itu udah hilang, dan akun si Rani itu tiba-tiba logout dari HP-nya si Alvin gitu loh. Dan Alvin coba nanya dong ke ceweknya, tapi gak direspon. Dan satu hari Alvin nanya ke cowok yang DM si Rani ini, dan cowok itu mengatakan bahwa ya mereka udah jadian, si Rani sama cowok ini. Dan Alvin cuman bisa berpikir kayak, anjir kok ujung-ujungnya gini terus gitu, kayak relationship gue itu gak pernah berjalan mulus, tinggalin mulu lah gitu demi orang lain. Dan setelah beberapa minggu si Alvin pendam sendiri, Alvin memutuskan untuk mengakhiri hubungannya karena ya Alvin dikasih tahu sama temennya buat gak nyakitin diri sendiri dengan cara mempertahankan hubungan yang udah gak sehat kayak gitu loh. Ya kalau gue di posisi temennya Alvin ya gue gak terima dong teman gue disakitin atau nyakitin diri sendiri dengan
sayang ke orang yang ngeduain dia. Ya anjir, pengen banget gue otak-atik otaknya dia biar gak terlalu bucin gitu mungkin bahasanya. Tapi namanya cinta itu ya bisa bikin lo apa sih, kayak buta lah ya, kayak gitu. Kalian ngerti sih, kayak kalian tahu itu tuh salah, itu tuh nyakitin kalian, tapi kalian lakuin. Pokoknya pasti greget lah temennya. Terus dan akhir cerita Alvin memilih putuslah sama si Rani ini. Ya, dan ya gitulah cerita perbucinan Alvin yang menurut dia memusingkan, tapi ya dia bersyukur bisa menghadapi itu semua berkat teman-temannya yang selalu support dia gitu. Oh iya, Alvin juga titip pesan buat kalian yang dengerin podcast ini. Jadi dia berpesan kayak gini nih: jika kalian bosan atau ada sikap yang salah dari pasangan kalian, dia berharap untuk kalian membicarakan masalahnya dengan baik-baik. Jangan mengambil keputusan yang cukup menyakitkan baginya atau bagi kalian berdua lah intinya. Seperti pengalamannya, dia harap kalian jangan menyalahkan orang yang menyakiti kalian juga gitu, karena ya gak baik, tapi jadiin bahan introspeksi diri lah. Kenapa dia melakukan seperti itu, biar kalian juga jadi pribadi yang lebih baik gitu. Dan jangan lupa, setiap persoalan pasrahkanlah pada Tuhan, karena agar dia yang membalas semua perbuatan orang lain ke kalian gitu katanya. Salam hangat dari Alvin. Aduh, makasih Alvin udah ngasih pengalaman juga, terus ngasih saran, dan gue juga gak perlu repot-repot ngerangkum. Dan dari cerita ini sih gue tetap ambil kesimpulan ya dari sudut pandang gue, kalau perasaan seseorang itu emang bisa berubah kapanpun gitu. Dan pas saat itu terjadi, ya lo gak bisa maksain orang lain buat suka sama lo, karena lo juga tahu gitu, apa yang dipaksakan bukannya gak enak ya. Jadi ya kalau dia ingin pergi, ya biarkan pergi. Nanti juga kalian bakalan nemuin yang lebih baik deh, pasti gue yakin. Cuman kayak sekarang memang belum waktunya aja gitu. Dan sampai saat ini, karena pengalaman buruk, sepertinya banyak orang yang ngerasa takut buat ngebuka hatinya lagi. Tapi it's okay, jangan sampai masa lalu ngebuat lo ngelewatin sesuatu yang berharga gitu. Gitu sih kesimpulan dari gue. Intinya jangan sampai masa lalu ngebuat lo ngelewatin sesuatu yang berharga nantinya. Mungkin episode kali ini dicukupkan sekian. Dan gue makasih juga buat Alvin yang udah kirim ceritanya. Makasih banget. Dan maaf gue gak bisa ngebantu atau nyari jalan keluar gitu buat masalah lo, karena mungkin sebagian orang hanya butuh didengarkan. Mungkin dengan nantinya podcast ini mengudara, lo bakal sadar kalau lo gak sendiri dan banyak orang yang pernah ngalami hal serupa, dan kalian bisa ngambil hikmahnya gitu. Jadi tetap semangat lah, jalani hari-hari lo, karena banyak hal yang harus lo syukurin. Oke, gue TJ dari podcast normal.com pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.